Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat ke-35. Surat ke-40 Ghafir, ayat ke-35, halaman 471. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Wa qala fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'atali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Wa kadzalika zuyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Sampai di situ. Ayat yang lalu ditutup dengan kadzalika yudillullahu may musrifum murtad. Allah akan membiarkan sesat siapa saja yang melampaui batas lagi ragu-ragu. Ayat ke-34 penutupnya, yakni setelah nyata, jelas dan terang bukti-bukti yang menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kemahaesaannya, bahwa hanya Dia sajalah yang berhak disembah, selain daripada Dia bukanlah Tuhan, karena mereka itulah makhluk. Lalu orang-orang yang musrif, orang-orang yang melampaui batas dalam keengkaran, kebangkangan, kedurhakaan, dan orang-orang yang murtab, ragu-ragu, syak dalam masalah kebenaran agama, kebenaran petunjuk, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka seperti itu karena Allah Maha tahu siapa yang wajar, siapa yang pantas mendapat petunjuknya. Orang-orang yang melampaui batas dalam kebangkangan, kedurhakaan, keangkuhan dan kemaksiatan namanya musrif, melampaui batas.
orang yang ragu-ragu dalam menerima kebenaran setelah begitu terang, begitu jelas kebenaran itu, maka kedua kelompok ini, kedua orang ini akan dibiarkan mereka dalam kesesatan. Seperti Firaun, Haman, serta para pendukung dan pendekingnya. Sekarang masuk kepada ayat ke-35. Siapa orang-orang yang seperti itu? Alladzina, orang-orang yang yujadiluna, memperdebatkan pada ayat-ayat Allah bighairi sultanin, tanpa sultan, tanpa alasan, atahum, yang datang kepada mereka. Apa itu? Memperdebatkan atau saling berdebat namanya mujadalah. Lebih-lebih memperdebatkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa bukti. Terutama yang diperdebatkan itu tentang syariat Allah, agama Allah, tanpa adanya hujah, tanpa adanya bukti, tanpanya ada alasan yang datang daripada Allah. Namanya yujadiluna fi ayatillah. Sultan maknanya bukti, alasan, dalil yang bisa diterima. Orang-orang yang suka memperdebatkan ayat Allah, ilmu tidak ada, paham juga tidak, tapi suka menentang, membantah, mendebat. Bagi mereka tidak ada dalil, tidak ada sultan, tidak ada hujah, tidak ada penjelasan. Itulah orang-orang yang musrifun murtab, orang yang melampaui batas, lagi bimbang dan ragu. Karena mereka tidak ada hujah, tidak ada alasan, tidak ada bukti. Bukti, alasan, dalil yang bisa diterima namanya sultan. Karena sultan juga bermakna bukti, penjelasan. Kabura maqtan, kabura amat besarlah di sisi Allah. Apanya amat besar? Maqtan, kemurkaan atau kutuk. Dan juga di sisi orang-orang yang beriman, ketika mereka mendebat, membantah, menentang ayat-ayat Allah tanpa bukti, tanpa alasan yang benar, maka dikatakanlah dia amat besar murka, kutuk Allah kepada orang yang seperti ini. Apalagi dia mendebat, membantah ayat Allah itu untuk menolak dan memalingkan orang daripada kebenaran. Namalah dia kabura. Apa contohnya? Ayat itu kan terbagi dua. Ada ayat yang namanya berupa ciptaan Allah, alam ini namanya kauniyah. Ciptaan Allah ini namanya ayat. Ayat itu bahasa kitanya tanda,
tanda yang menunjukkan adanya sesuatu, namanya ayat. Maka alam ini adalah ayat. Inna fi dzalika la ayat. Dalam pergantian siang dan malam, bumi langit dengan segala macam isinya ayat. Apa ayat? Tanda yang menunjukkan ada yang mencipta, ada yang berkuasa, ada yang mengatur, ada yang menjaga, ada yang memelihara. La ayatin. Siapa yang memperhatikan, siapa yang mempelajari, siapa yang merenungkan, maka mereka akan tahu, akan mengerti, akan paham bahwa alam semesta, alam jagat raya ini pasti ada yang mencipta, menjaga, memelihara, mengatur. Itulah dia Allah. Yang kedua, ayat yang tertulis di kita umat Nabi Muhammad namanya Quran. Bernamalah dia Quraniyah. Ayat-ayat Al-Quran. Dapat dibaca, dapat dipelajari. Siapa saja boleh membaca, siapa saja boleh mempelajari. Bahkan siapa yang masih meragui, mengingkari, tidak percaya, ayatnya sering kita baca di surah Baqarah. Yang bunyinya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, dan seterusnya. Ini bagi siapa saja yang masih ragu, bimbang. Nah, coba datangkan yang semisal yang itu. Fa illam tafalu wa tafalu. Jika kamu tidak bisa dan sekali-kali tidak akan bisa, takutlah dengan neraka. Itu ancaman. Mendebat ayat yang tertulis ini adalah mencari-cari kelemahan-kelemahan, pertentangan-pertentangan, kekurangan-kekurangan di sana sini. Penat mencarinya, letih mencari, tidak ketemu. Karena Quran itu sempurna, firman Allah. Tapi yang namanya orang kafir, musuh Islam, akan terus mencari. Pada umumnya mereka yang suka mencari-cari kelemahan Islam, mencari-cari kelemahan Quran itu justru sebaliknya mereka tunduk dan jadi mu'alaf. Banyak terjadi. Semula dia benci, kadang-kadang hanya melihat kelakuan kaum muslimin dia benci. Karena memang rata-rata kaum muslim pun jarang juga mengamalkan agamanya. Contoh sederhana, kebersihan. Padahal agama mengajari bersih. Bersih lahir, bersih batin, bersih pakaian, bersih tempat. Bab pertama saja bab taharah. Tapi kenapa kaum muslimin justru lato, kumuah, dekil, jorok, buang sampah di mana-mana, di atas mobil buang sampah, di mana duduk ada sampah. Kalau itulah yang dilihat oleh orang lain, tidak mau dia masuk Islam. Cuma mereka menerima Islam karena mereka mempelajari atau menyimak atau mendengar. Tertariklah mereka dengan Al-Quran ini. Atau memang Allah langsung yang tanpa perantara. Hanya lantaran peristiwa tertentu, kejadian tertentu langsung dia beriman Islam. Maka siapa saja yang mendebat, membantah, menentang, melecehkan, merendahkan Al-Quran ini, kabura maqtan, amat besar maktun, kutuk murka Allah kepada orang seperti itu. Sebab dia sudah menentang, melecehkan, meremehkan, menyepelekan firman Allah Ta'ala. Yang dilecehkannya, yang diremehkannya, yang disepelekannya adalah firman Allah. Yang didebat, yang dibantahnya firman Allah. Tentu yang akan marah siapa?
Yang akan marah Allah sendiri. Kabura maqtan 'indallah. Intinya bagaimanapun orang mencari-cari kelemahan Al-Quran tidak ketemu. Dirubah-rubah, diganti-ganti tidak juga bisa. Karena Allah langsung yang menjaga, memelihara dengan cara Allah. Nah, kemudian ada yang suka mendebat, membantah, mencari yang kata mereka mencari celah-celah peluang-peluang di mana mereka bisa masuk situ, tidak akan ketemu. Dan memang tidak ketemu. Nama orang-orang ini mujadalah. Yujadiluna, mereka bermujadalah, mendebat, adu argumentasi pada ayat-ayat Allah, tanpa bukti, tanpa dalih, tanpa alasan yang benar. Kabura maqtan, amat besarlah murkanya, kutuknya di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Ma'indal ladina amanu, orang beriman yang tinggi girahnya, rasa kepemilikannya, rasa cinta dan sayangnya. Kejadian di Eropa, kejadian di Amerika, ada orang meleceh-lecehkan Quran, memijak-mijak, langsung dia ambil tindakan. Risikonya nanti, bahayanya nanti, yang jelas orang ini sudah berani menginjak Al-Quran firman Allah atau membakar. Ada saja yang tampil membela. Orang seperti ini yang tujuan mereka mujadalah. Mereka layak mendapat murka, kutuk Allah dan juga kutuk orang-orang beriman. Kadzalika yatba'u Allah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kadzalika, seperti itulah. Ayat 35 ya. Seperti demikian itulah Allah Subhanahu wa taala yatba', mengunci. Allah mengunci hati atas setiap masing-masing orang yang qalbin mutakabbirin, hati orang yang sombong lagi, sewenang-wenang. Kalau hatinya sudah terkunci, sudah tertutup, maka orang ini tidak ada lagi celah, tidak ada lagi peluang atau kesempatan yang diberi Allah untuk mereka beriman. Sebab yatba' Allah telah mencap, telah mengunci hati mereka. Kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah, bagaimanapun manusia inginnya agar orang tua bagaimana begini begitu, tidak bisa. Inilah tak kunci namanya. Namanya yatba'. Setiap hati orang yang mutakabbir, sombong, takabur, sombong, jabar, sewenang-wenang, keterlaluan. Dua ini. Allah menutup, Allah mengunci hati orang-orang yang mutakabbir. Jikalau sudah dikunci mati hatinya, tidak ada satupun yang bisa memasukkan petunjuk kebaikan, apalagi pada keimanan ke hatinya. Allah sudah, itu nan takut gitu, terkunci matinya. Kalau begitu nanti tidak telok dial nak. Dinasihati, ditunjuk, diajari tidak bisa. Namanya yatba'. Hati orang yang mutakabbir
Mutakabir itu takabbaru mutakabir. Orang yang memaksa-maksa dirinya ini orang besar, orang hebat, orang baga. Ini mutakabir, memaksa-maksa. Kenapa orang sombong itu adalah orang memaksa-maksa diri? Karenanya maka dipaksa diri jadi aja. Mutakabir majan-ajan. Barabana majannya. Ini tidak bisa kayak itu. Sebabnya gadangnya besarnya bukan dari diri sendiri, tapi dia puang-puang di sanjung-sanjung di gadang-gadang. Sehingga dipaksa-paksanya dirinya untuk sombong. Karena menjadi sombong itu berat ya. Cuma orang masih mau sombong. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli mutakabbirin jabbar. Apa yang jabar? Sewenang-wenang. Namanya otoriter. Kalau bahasa Minang, bak kato no sen. Orang kalau lah melampaui batas, tidak lagi petunjuk, tidak ada pedoman, maka baka palo wamato kampung kaki atau bauta kampung kaki. Kenapa? Ya, tebak. Jadi bagaimanapun nasihat, ajakan seruan dan nampak. So, tidak gubris. Kalau jabar yang tadi, sewenang-wenang. Berarti mutakabir adalah ke atas, jabar ke samping. Ana mutakabir ke atas, sombong itu adalah dia menentang Allah. Kalau jabar, dia kepada sesama yang kadang-kadang. Jabar. Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah orang yang memaksa-maksa kehendak dan kemauannya. Maka jadilah dia barang sampai batas kita luas segala macam. Nah, inti daripada ayat ke-35, memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa alasan benar. Orang-orang ini layak mendapat kutuk murka Allah. Satu, memperdebatkan, mempertengkarkan atau mencari-cari kelemahan ayat, kekurangannya di sana sini walaupun tidak pernah ketemu. Mereka ini adalah orang-orang yang layak mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga murkanya, kutuknya orang-orang yang beriman. Dua, Allah paling tahu siapa yang wajar, siapa yang patut, siapa yang pantas untuk ditutup hatinya. Karena Allah yang paling tahu apa isi hati orang. Maka orang-orang yang mengira dia tidak akan lagi mendapatkan hukuman, bisa jadi dapat hukuman. Kita ulang, orang-orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah, mutakabir kata, sombong itu kan kata, sama pada Allah. Pemilik kesombongan siapa? Pemilik keagungan, kebesaran adalah Allah. Jadi kalau orang ada yang kadang-kadangan, ini berarti membiak ya Allah. Jabar kepada sesama, jabar, lalim, sewenang-wenang, otoriter. Bak katono, aku kesampiang. Kalau dua konan dapet, nyolah dicap, ditutup hatinya. Bagaimanapun orang untuk menunjukinya, mengajarinya, menasihatinya, tidak bisa.
Itulah dia kadzalika. Atau mungkinnya Fir'aun tak mau masuk lah. Karena dia dapat hari itu, dia mutakabir ya Allah, jabar ya Allah. Iko kerja sia. Kata laki-laki mukmin dari salah seorang keluarga Fir'aun di hadapan Fir'aun ketika Fir'aun berkehendak untuk membunuh Nabi Musa. Tampilnya membela. Salah satu bentuk kesombongan Fir'aun itu adalah ya Haman. Dia. Haman itu kan pejabat. Haman itu adalah haus dengan jabatan. Itu Haman. Bisa dikerjakan tangan kanan Fir'aun. Haus jabatan, haus pangkat, ini tak peduli lah. Kecil Fir'aun kepada Haman, bangunkan untukku suatu sarah, sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu di mana dengan itu aku bisa melihat Tuhan, di mana Tuhannya si Musa aku. Kan sentiang semuanya. Oi Haman, buatkan namanya menara atau tower ya, tinggi, namanya sar. Buatkan bangunan yang tinggi, tower atau apalah namanya, kalau lumayan namanya sarah namanya. Sudah dibuat bangunan tinggi, menjulang. Tujuan si Fir'aun la'alli semoga aku bisa sampai kepada pintu-pintu langit yang dapat mengantarkan aku di mana Tuhan si Musa itu. Ingin basuh ya Tuhan Musa. Agar Tuhan Musa itu magih tahu kan basuh Musa aku memang yo jangkik jadi rasul. Aku namanya bentuk mutakabirnya, bentuk kesombongan, keangkuhan si Firaun, mutakabir. Beras sekali itu. Buatkan bangunan tinggi. Dengan dibuatkan bangunan tinggi itu, aku bisa naik. Setelah aku naik sampai kepada pintu-pintu langit. Nanti di mana-mana sampai situ, aku akan melihat bukan Tuhan Fir'aun, Tuhan si Musa lah. Yaitu asbabas samawati. Asbabas samawati, pintu-pintu langit. Fa'at talia ila ilahi Musa. Maka lalu aku bisa melihat kepada Tuhannya si Musa ini. Ilahi Musa. Wa inni la'azunnuhu kadhiba. Karena sungguhnya aku menganggap dia si pendusta. Kenapa begitu? Kan Nabi Musa mengaku dia bertemu dengan Allah. Diangkat oleh Rasul, bertemu dengan Allah. Lalu Fir'aun kau penasaran, bagaimana engkau bisa bertemu dengan Allah tu? Di mana Allah kau tu?
supaya nanti Allah engkau tu, Tuhan engkau tu bisa memberitahu kepada hamba bahasa engkau utusannya. Kau mengaku-ngaku saya, kalau engkau bisa tu hamba bisa loh. Itu cara pikirnya. Maka disuruhnya yang Haman membuat bangunan tinggi. Haman dia bangunan tinggi. Karena la azunnu, aku benar-benar mengira si Musa aku, memandang si Musa aku memang penutur saja. Ada yang tak penuturnya, bertamu lah Tuhan, penguasa alam semesta lah. Padahalnya Fir'aun justru dia mengaku Tuhan kan? Dia mengaku Tuhan. Aku namanya asbab, pintu-pintu yang dengan pintu itu aku bisa melihat di mana keberadaan Tuhan si Musa. Wa kadzalika zuyina li fir'aun su'u amalihi. Sambungan. Dan memang seperti itulah dihiaskan kepada Fir'aun, kadzalika su'u amali, su'u buruk, jelek, jahat amalan dan perbuatan si Fir'aun. Su'u amalihi wasuddani sabil, dan dia menghambat mengalai jalan yang lurus. Wa ma kaidu fir'auna ila tabab, dan tidaklah kaidu tipu daya Fir'aun itu melainkan fi tabab, dalam kerugian. Mari kita pahami seketik. Mari kita pahami dalam kajiannya tadi adalah Fir'aun itu telah dihiaskan. Ana dihiaskan, dijadikan indah kepada amalannya, di mana nya memandang amalannya lebih cantik, perbuatannya hebat. Sehingga nya pandang amalan itu dan santiang dan hebat. Orang kalaulah dihiaskan oleh setan, dibisik-bisik setan, maka ketika itu manusia ada yang tertipu. Dia menganggap dirilah santiang. Datang korang. Orang kalaulah menganggap dirinya hebat, santiang, ketika itu setanlah menghiaskan ke dirinya. Nam batil. Sebab orang ku santiang ko menganggap yang batil yang salah benar. Fir'aun menganggap kerajaannya betul. Enggak Fir'aun kini, do Fir'aun dulu. Fir'aun kini pun kabarnya menganggap kerajaannya betul. Hampir sama ya. Sehingga lah menderita, lah menjerit orang, lah menangis orang, lah mati ke orang, nyanggap kerajono betul. Jadi zuina, dijadikan indah. Maka siapa saja yang memandang kerajo baik, kerajo buruknya baik, dan nyo anggap kerajo orang salah, kerajo lajar salah, kan menyimpang, nyo anggap baik, ketika itulah namanya ditazin, digoda setan dan dijadikan indah kerajaan. Jadi kalau ada nampak orang-orang seperti itu, oranglah menderita, oranglah tenanyo, orang sengsara, tapi nyanggap kerajaannya betua. Masuk ke situ. Anjale Fir'aun lah membunuh Bani Israel. Dibunuhnya Bani Israel.
dijadikannya budak Bani Israel, dan nyo merintah dalam keadaan otoriter sewenang-wenang. Nyo anggap betul aja. Zina. Dijadikan terasa indah bagi si Fir'aun kejahatan, keburukan amalannya. Wasudda anis sabil, dan dia menutup daripada jalan yang benar. Sudah ditutup terhadap si Fir'aun ko jalan yang benar, sehingga nampak dengan jalan yang benar ni. Namanya sudah an sabili, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, wa ma kaidu, dan tidaklah tipu daya si Fir'aun itu melainkan dalam kerugian. Tipu daya namanya kaid, wa akidu kaida, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kaid, tipu daya, biasanya untuk yang buruk, untuk yang jelek. Jadi rencana yang disusun oleh Fir'aun dengan pejabat-pejabatnya demikian rupa, itu namanya kaid, untuk melenyapkan Nabi Musa, menyingkirkan Bani Israil, untuk menghantam ajaran-ajaran yang dibawa Musa. Maka mereka buatlah suatu rencana, suatu taktik, strategi, namanya kaidu. Kita ambil contoh kaidu di yang di Indonesia apa? Alun lai orang melakukan pemilihan, alun lai nyala menang. Tentu tu apa namanya, usaha yang dilakukan secara sistematis. Itu namanya kaidul. Fir'aun sesuatu jo membikin kaid, itu tujuannya untuk melenyapkan, menyingkirkan Musa dengan pengikut-pengikutnya. Dibuat-buatlah segala hal yang akan bisa memalingkan perhatian orang sehingga orang mujinya dan menyalahkan Musa. Itu nan kaidu, rencana jahat yang dilancarkan oleh Fir'aun. Biasanya ambil kaidu ko ndak orang awam dah, orang macik. Kita ambil kasus kini ko, kasus nan viral alun basoyo pembunuhan. Dibuatlah suatu reka ditangkap orang-orang yang akan dijadikan kambing hitam. Apa namanya? Kaidu. Karena ada yang akan dilindungi, yang akan dinaungi, yang akan dibela, dicari yang lain. Memang kaidu itu memang sangat berbahaya. Nah, kaidu Fir'aun, ya, apalagi Fir'aun ya, apalagi si Fir'aun. Kaidu Fir'aun ko tabab, mendatangkan kerugian luar biasa baginya di dunia dan akhirat. Karena Allah, tentu Allah tidak akan biarkan. Akidu kaidah, fa'imhilhum ruwaida. Mereka buat tipu daya, itu betul tipu daya, tapi Allah bukan tipu daya ala manusia, tujuannya untuk menjatuhkan, tak, untuk membalas kejahatan tipu daya. Di dalam tabab, dalam kerugian. Tidak satu orang pun makhluk yang membuat tipu daya terhadap agama Allah, memusuhi agama Allah. Semua tipu daya itu adalah dalam kerugian. Kita ambil inti kajian supaya jangan liarnya.
Yang pertama, orang-orang yang sengaja memperdebatkan, mempertentang ayat Allah, membantah, mendebatnya tanpa bukti, tanpa sultan. Orang itu akan mendapat kutuk murka Allah satu, dan juga kutuk murka kaum mukminin. Siasat. Yang membantah, yang mendebat, mencari kelemahan, celah-celah pada ayat Allah tanpa dalil, tanpa bukti yang datang kepada mereka, amat besar kutuk Allah, murka Allah, dan juga kutuk murka kaum mukminin atau orang beriman. Satu. Yang kedua, ada nanti makhluk yang namanya mutakabir. Ada jabar. Mutakabir adalah orang yang menggadang-gadangkan, membesar-besarkan diri. Jabar sewenang-wenang. Orang kok kalau melanjutkan tindakannya seperti itu, Allah akan menutup, mencap hati mereka. Kalau Allah sudah cap hati mereka, tidak ada masuk petunjuk, tidak ada masuk kebenaran, tidak ada laku iman lah. Bisa dikatakan namanya khatamallah. Khatamallah ala qulubihim. Cuman catatannya kita tidak dikasih tahu oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad yang dikasih tahu, siapa ditutup hatinya. Ada yang tak tahu itulah, makanya kita terus juga berdakwah, menasihati, menyampaikan. Kau tahu apa aja aku nak dapat hidayah? Ngawak sesuraknya, membawa yang liwasnya. Cuma kan dia tidak tahu dan tidak diberitahu. Untuk itu teruslah menyampaikan kebenaran dan dakwah. Teruslah. Oh, baru tahunya beko orang ko lah tututi hatinya ketika lah mati. Sampai mati ndak? Sampai mati ndak? Ndak terbuka hatinya. Baru tahu. Orang hidup tak boleh nilai. Kau mati kapi aja orang ko nak buat. Oh, kau dah masuk surga ko nak bisa cap. Jangan-jangan awak nak mengecek nan? Kanai. Okey, sebabnya masih hidup. Tidak boleh menilai, tidak boleh mencap, tidak boleh memvonis orang yang masih hidup. Bagaimana begini begitu. Kau kapi lah, kau masuk neraka lah, kau masuk surga lah, nak doa menang kita. Kalaulah mati orang dalam keadaan kafir musyrik, baru kita bisa bilang patutlah memang hatinya lah dicap oleh Allah. Tapi kalau hidup tak boleh. Awak tak tahu dah. Nabi Muhammad saya tak tahu dah. Saya kenal tunjuk dia. Dulu kan Khalid bin Walid yang mengalahkan Nabi di perang Uhud kan Khalid bin Walid, tentara apa panglima. Hebatnya dia masuk Islam sudah tu. Saya bagi kaum muslimin tu kepada Jenderal Khalid bin Walid. Dan ketika tu bangilah Nabi kepada Wahsy yang menikam paman beliau Hamzah. Dimakan jantungnya oleh Hindun. Hidup. Allah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar si Wahsy ko dilaknat. Kita kau oleh Allah, rupanya si Wahsy ko masuk Islam. Masih hidup. Jadi kita tidak boleh mencap orang. Bahasa orang ko lah dicap hati. Allah pasti mencap hati orang, menutup hati orang, tapi hanya Allah yang tahu. Siapa yang Allah cap hatinya, Allah tutup hatinya. Mutakabbirin jaban. Orang yang menyombongkan diri dan orang yang sewenang-wenang.
salah satu bentuk menyombongkan diri adalah kalau si Fir'aun nyo ingin kalangi di mana Tuhan si Musa tun ingin caliak kete. Cuma hebatnya nyo bangun dak nyolo dah. Si Haman sudah membangun. Nyo ingin mencaliak mencigok di mana Tuhan Musa. Atau nyo ingin berdialog lo Tuhan Musa. Ba muka Musa nan yang ke. Ba muka Musa sini bisa mengecek Tuhan. Padahal Musa aku men Israel, amor rajo kami tu basawa. Nah. Yang terakhir kesimpulan bahwa siapa yang telah dihiaskan hatinya oleh setan, maka jadilah perbuatan buruknya dipandang indah, baik. Sebaliknya, perbuatan baik dipandangnya buruk. Berlindung diri kita kepada Allah daripada nantakaiko. Ada orang yang merasa enak nyobek salah cukup. Inilah salah. Tidak disih. Itulah kerana hiasan setan. Dan apapun tipu daya yang dilancarkan, yang dilakukan, pasti siapa perancang tipu daya itu akan mengalami tabab, kerugian dan penyesalan. Siapa saja perancang yang merekayasa, yang bikin tipu daya, nanti akan berbalik kepada dirinya tipu daya. Kerana apa? Wa makaru Allah. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Mereka melakukan tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Mantun ke jiwa siang hari kini di tengah-tengah kelesuan dan panas antara merah-merah melek. Kamu pun kadang-kadang lah merah-merah melek lah, tidak terkontrol masuk kadang-kadang. Sekian kaji kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada hati yang tertutup. Kita dihindarkan daripada sikap jumawa, angkuh, sombong dan otoriter. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dihiasi oleh setan dan kita perkenankan hiasan setan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.